Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fathar Ronaldo Lubis dengan NIM C020025 dari Prodi D3 Akuntansi ingin mempresentasikan hasil dari tugas individu saya yang berjudul Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah. Pengembangan awal akuntansi. Awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Sebagian besar dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan pemikir akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika Luca Pacioli dan Musa Al-Khawarizmi. Memang metode baru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat. Dalam perkembangan selanjutnya, ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial atau social science, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keadaan masyarakat dengan lingkungannya yang bersifat relatif. Akuntansi modern dan akuntansi Islam. Penelitian sejarah tentang perkembangan akuntansi memang perlu dikaji lebih dalam lagi dan lebih terperinci. Tapi dan mengingat masih dipertanyakan bukti-bukti otentik atau langsung tentang hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Napler 2007. Hal tersebut tetap dilakukan oleh para ilmuwan muslim saat ini. Bukti tersebut akan menempuh jalan masih panjang mengingat bukti-bukti otentik dari zaman dinasti Abbasiyah dengan pusat pemerintahan di Kufah, Irak. Saat ini sudah banyak yang bilang karena perang. Hubungannya akuntansi modern dengan akuntansi Islam, yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam, contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Prinsip-prinsip akuntansi syariah. Sufyan Sapri Harahap dalam bukunya Akuntansi Islam 2001 menyebutkan prinsip-prinsip umum akuntansi syariah yang menjadi dasar universal dalam operasionalnya, antara lain: pertama, prinsip pertanggungjawaban. Prinsip ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah, karena bagi kaum muslimin, persoalan amanah bukan hanya berkaitan dengan hubungannya dengan manusia atau hablum minannas, tapi juga hubungannya dengan sang pencipta, hablum minallah. Dua, prinsip keadilan. Keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu pertama, berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan fakta yang sangat dominan. Ketiga, prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran dalam akuntansi ini, jika dilakukan dengan baik, maka akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Perbedaan konsep akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Pertama, perbedaan dari segi pengertian. Perhitungan dari segi moral dan perhitungan akhirat, akuntansi syariah lebih mengarah ke pembukuan pendataan kerja dan usaha, serta perhitungan dan perdebatannya didasarkan pada syariat Islam. Karena dalam praktiknya, akuntansi yang merupakan aktivitas malah harus memiliki unsur pertanggungjawaban atau responsibility atas hubungan vertikal, hubungan antar manusia dengan Allah SWT, dan hubungan horizontal atau hubungan sesama manusia. Sementara pengertian akuntansi konvensional adalah sekitar pengumpulan, pengukuran, dan pembukuan serta penelitian tentang keterangan-keterangan dari berbagai macam. Perbedaan dari segi tujuan. Tujuan dari akuntansi syariah adalah menjaga harta yang merupakan hujah atau bukti ketika terjadi perselisihan, membantu mengarahkan kebijaksanaan, memerinci hasil usaha untuk perhitungan zakat, penentuan hak mitra bisnis, dan membantu dalam menetapkan imbalan dan hukuman serta penilaian evaluasi kerja dan motivasi. Adapun tujuan akuntansi konvensional adalah untuk menjelaskan utang dan piutang, menentukan rugi, sentral moneter, dan membantu dalam mengambil ketetapan manajemen. Ini perbedaan dari segi karakteristik. Konsep akuntansi syariah didasarkan pada nilai-nilai akidah dan akhlak. Oleh sebab itu, seorang akuntan bertugas memberikan data-data berdasarkan kaidah-kaidah dan hukum syariat Islam dalam bidang muamalah guna membantu orang-orang yang bersangkutan dalam hubungan kesatuan ekonomi. Perbedaan konsep akuntansi syariah dan akuntansi konvensional.
Syariah pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi dari nilai-nilai Islam sebagai suatu agama yang tidak hanya mengatur masalah keimanan, tetapi juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari. Nasi keuangan di dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan mengungkapkan apa saja yang halal dan haram. Orang-orang yang bertugas harus menetapkan bagi akuntansi keuangan aturan-aturan yang diperlukan demi melindungi hak-hak dan kewajiban perorangan dan menjamin pengungkapan yang memadai. Sejarah dan pemikiran akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi Islam, termasuk nilai-nilai yang sesuai dengan Islam. Sedangkan di sisi lain, akuntansi syariah sebagai cabang dari ilmu akuntansi yang merupakan ilmu pengetahuan tentu harus melampaui proses dan tahapan tertentu. Kesimpulan, sejarah awal akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Pada abad ke-14, perhitungan rugi laba telah dilakukan pedagang Genoa dengan cara menghitung harta yang ada pada akhir suatu pelayaran dan dibandingkan pada saat mereka berangkat. Tonggak sejarah akuntansi dimulai pada tahun 1494 pada saat Lucas Pacioli atau Lucas dari Burgos menerbitkan buku ilmu pasti yang berjudul Summa de Parimalita, Proportioni et Proportionalita. Dalam buku itu terdapat suatu bab berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio yang berisi cara-cara pembukuan menurut catatan perpasangan atau double book keeping. Awal perkembangan akuntansi syariah dimulai sejak abad 622 Masehi ketika Rasulullah yang pada saat itu merupakan pemimpin di negara Madinah membentuk Baitul Ma'al pada abad ke-7. Kemudian pada pemerintahan Umar bin Khattab terjadi perubahan sistem di mana dibentuk diwan yaitu pencatatan di setiap pemasukan dan pengeluaran. Sekian hasil dari interview saya. Kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat pagi.